Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini ada pertemuan ke-15 dengan materi penggunaan integral, momentum, dan pusat massa. Capaian pembelajaran dari mata kuliah pertemuan ke-15 ini adalah memahami penggunaan integral, kemudian indikator atau tujuannya yaitu mahasiswa mampu memahami penggunaan integral untuk menghitung momentum, mahasiswa mampu memahami penggunaan integral untuk menghitung pusat massa. Langsung masuk ke materinya. Penggunaan integral untuk menghitung momentum. Jadi apa itu momentum? Momentum adalah perkalian antara panjang lengan dengan massanya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya suatu eh, garis lurus. Ini saya garis bilangan ini. Kemudian ketika saya punya titik tengahnya ini 0, kemudian saya punya titik X1 itu berada di sebelah kiri, kemudian saya punya titik X2 itu di sebelah kanan, maka panjang dari X1 dengan 0 dikalikan dengan massanya. Massa yang ada pada titik X1 ini, dia adalah dinamakan momentum X1, momentum dari momentum pertama ini, momentum bagian kiri. Dan ketika saya melihat yang kanan, uh, saya punya panjang dari 0 sampai X2, kemudian di tempat X2 ini dia punya suatu massa, maka momentum sisi kanan ini adalah M2 dikalikan X2, seperti itu. Nah, jika terdapat beberapa massa, M1, M2, sampai dengan Mn, terletak pada beberapa titik X1, X2, sampai dengan Xn, maka total momentum itu dihitung dengan menggunakan M sama dengan sigma, I sama dengan 1, jumlah I sama dengan 1, sampai N, XI dikalikan MI. Nah, apabila ini kita perluas lagi, momentum di sepanjang suatu garis dapat dihitung menggunakan integral. Nah, misalkan saya punya suatu padatan sigma X di sepanjang garis yang dibatasi A, X lebih besar sama dengan A, dan X kurang dari B, maka momentum dapat dihitung dengan menggunakan M sama dengan integral dari A sampai B X sigma X dx. Nah, misalkan saya punya contoh ini. Kepadatan suatu kabel pada titik X cm dituliskan dalam bentuk fungsi sigma X sama dengan 3X kuadrat. Nah, hitung momentum kepadatan kabel di titik tersebut di titik X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 10. Maka untuk menghitung momentumnya, kita gunakan integral aja langsung, menggunakan rumus ini. Momentum sama dengan integral dari A sampai Bx dikalikan sigma X dx. Nah, karena tadi batasnya, jadi momentum sama dengan, karena tadi batasnya 0 sampai 10, maka A-nya sama dengan 0, integral 0 sampai 10, X dikalikan. X ini maksudnya yang panjang itunya ya, panjang di setiap titiknya. Nah, di setiap titiknya, kemudian dia punya fungsi kepadatan, di setiap titiknya berubah. Jadi ini tadi sebagai X yang ininya, nah X bagian ininya. Kemudian yang fungsi kepadatannya ini, nah dia adalah suatu kepadatan yang berubah-ubah tergantung dari X. Jadi ketika X-nya ini 1 meter, maka kepadatannya adalah 3 dikali 1 dikuadratkan. Berarti pada meter pertama atau meter ke 1 meter, eh, maka momentum dari 0 sampai 1 meter itu berarti ini, ya 1 ini, X-nya 1, dikalikan dengan masanya atau kepadatannya itu 3 kali 1 kuadrat, atau 3. 1 kali 3 berarti 3. Seperti itu. Tapi karena dia itu berjalan dari 0 sampai 10, maka kita menggunakan integral. Nah, 0 sampai 10, nah kita integral hasilnya. Nah, hasilnya ternyata momentumnya adalah 7.500. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan latihan soal. Selanjutnya adalah penggunaan integral untuk menghitung pusat massa. Nah,
pusat massa ini ada kaitan dengan momentum tadi. Jadi pusat massa adalah titik kesetimbangan atau total momentum dibagi dengan total massanya. Jadi pusat massa itu titik kesetimbangan atau total momentum dibagi dengan total massanya. Jika terdapat beberapa massa M1, M2 sampai dengan Mn terletak pada beberapa titik X1, X2 sampai dengan Xm, maka pusat massa X dihitung menggunakan ini. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M X I M I. Nah, ini adalah total momentum dibagi dengan total massanya. Jumlahan dari I sama dengan 1 sampai M MI. Nah, kemudian ini adalah pusat massa. Pusat massa suatu garis. Nah, jika pusat massa itu bentuknya suatu garis, dapat dihitung dengan menggunakan integral. Jika diberikan kepadatan sigma X, nah ini artinya massanya ini, di sepanjang garis yang dibatasi oleh AX kurang dari sama dengan A, dan X lebih besar sama dengan A, dan X kurang dari sama dengan B, maka pusat massa X dapat dihitung menggunakan X bar sama dengan M, M ini masuk momentum dibagi dengan massanya. Sama dengan integral dari A sampai B, X sigma X dx. Nah, ini tadi rumus momentum ya, menggunakan integral. Nah, kemudian rumus total massanya itu menggunakan integral ini. Integral dari A sampai B sigma X dx. Nah, contohnya ini. Dalam satu kabel pada titik X cm dituliskan dalam bentuk, ini dalam maksudnya ini. Berasa baik aja. Ini maksudnya dalam. Maksudnya adalah dalam. Nah, ini tadi ya saya salah tulis juga. Nah, dihitung hanya kebanyakan. Nah, ini saya dalam. Nah, dalam. Tadi ini ya. Dalam bentuk sigma X sama dengan 3X kuadrat. Hitung pusat massa kepadatan kabel tersebut dari titik X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10. Jawabnya adalah ini. X bar sama dengan M dibagi dengan M ini langsung momentum dibagi dengan massanya sama dengan integral dari A sampai B X sigma X dx dibagi dengan integral dari A sampai B sigma X dx. Nah, tadi kita punya kepadatannya itu adalah 3X kuadrat. Jadi integral 0 sampai 10 X dikalikan kepadatannya 3X kuadrat dx dibagi dengan total massanya atau total kepadatannya. Integral 0 sampai 10 3X kuadrat dx. Nah, yang ini ditegralkan, yang atas itu dapatnya 7.500, yang bawah dapatnya 1.000. Sehingga ketika 7.500 bagi 1.000 hasilnya adalah 7,5 cm. Ini adalah di tengah dari ya ini pusat massa dari kabel dari titik X0 sampai 10 dengan kepadatannya itu 3X kuadrat. Nah, jadi tadi kita punya momentum. Momentum itu apa? Momentum itu dia perkalian antara panjang suatu lengan dikalikan dengan massa yang berada di ujung lengan tersebut. Itu adalah momentum. Kemudian ternyata dari momentum itu bisa dikembangkan menjadi momentum itu bisa digunakan untuk menghitung pusat massa, di mana pusat massa itu total momentum dibagi dengan total momentum dibagi dengan massa itu tadi, total massa. Nah, kemudian ini bisa dikembangkan lagi. Nah, jika suatu bidang, tadi ini ya momentum dibagi dengan total massa ini, total momentum dari total massa ini pusat massa suatu garis ya. Nah, kemudian ketika ini kita kembangkan, ketika saya punya dua buah kurva, nah ini, maka dia akan bentuk suatu bidang. Suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva, dia akan bentuk suatu bidang. Kurva pertama, Y sama dengan F vektor. Kurva kedua, Y sama dengan Bx.
Nah, ini kan bentuk suatu bidang seperti ini. Nah, kita dapat menghitung pusat massa dari bidang tersebut. Kita dapat menghitung pusat massa dari bidang ini dengan menggunakan rumus eh, momentum tadi. Nah, rumusnya, tekniknya bagaimana? Nah, tekniknya, jadi kalau kita punya bidang, itu titik pusatnya itu berada, kalau itu dia bidang itu kan berarti pada koordinat kartesius dua dimensi ya. Nah, saya punya X dan punya Y. Maka titik pusat massa dari X sama Y-nya itu, titik pusat massanya, dia akan dinyatakan sebagai X bar dan Y bar. Hmm. Jadi kalau tadi pusat massa suatu kurva, dia hanya satu X saja. Nah, kalau titik pusat massa suatu ini dibatasi dua kurva, dia atau bidang itu dia punya titik X sama Y, atau X bar sama Y bar. Nah, maka titik pusat massanya dapat dihitung menggunakan rumus ini. X bar sama dengan eh, integral dari A sampai B, X dikalikan. Nah, jadi sebenarnya logika untuk menghitung pusatnya itu, pusat itu kan berarti dia berada di tengah-tengahnya. Jadi kalau yang X, nah X-nya ini, nah, pusatnya adalah fx dikurang dengan dx, atau kurva atas dikurang dengan kurva bawah. Kita hitung momentum, momentum dari integral A sampai B x dikalikan, nah ini, apa, masanya itu masa atau kurva yang atas dikurangi dengan kurva yang bawah dx. Dan yang jadi yang di sini tuh bertindak sebagai x-nya, yang itu dia bertindak sebagai x-nya. Dan sebenarnya yang ini itu bertindak sebagai m-nya. Nah, ini kan sama dengan rumus momentum kan. Momentum yang dasar. X dikalikan dengan M-nya. Nah, kemudian eh, ini tetap aja sebenarnya sama dengan total momentum dibagi dengan total eh, masanya. Nah, ini kan rumus total massa. Nah, integral dari A sampai B, ini kepadatan yang atas dikurangi dengan kepadatan yang bawah. Nah, ini sebenarnya kan sama dengan massa ini. Nah, bedanya, karena dia ini daerahnya berada di antara dua kurva, maka kurva yang atas dikurangi dengan kurva yang bawah, sehingga dapatnya adalah daerah yang ini. Yang atas dikurangi bawah kan sisanya yang ini dia. Nah, itu. Nah, ini yang sekarang yang membedakan yang sumbu Y-nya. Jadi pusat massa yang Y-barnya, Y-bar ini ada Y topi, Y-bar nih ya, atau garis. Nah, ini sekarang kita gunakan itu ini, eh, tidak menggunakan X lagi, nah, tapi dia menggunakan orientasinya dari sumbu Y-nya. Diambil rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya, ini plus ini harusnya. Nah, ini saya tahu. Nah, Y-nya, oh, ya ditambah. Oh, ini rumusnya ditambah. Ya, ini harusnya plus. Nah, jadi efek plus GX dibagi dua. Ini efeknya. Ini efek plus GX ya. Jadi mengikuti. Jadi ini tuh mengikuti tang. Mengikuti ini. Jadi ini harusnya plus harusnya. Nah, ini nantinya jadinya adalah ya efek fx kuadrat kurang dengan g kuadrat. Karena ada ini sesuai dengan sifat ini ya. Ketika saya punya, ingat, ketika saya punya A plus B dikalikan A min B, kan sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, ini kalau tidak boleh dijabarkan aja.
A kali A kuadrat, A kali B min AB, plus B kalikan A, plus AB. Plus B kalikan min B adalah min B kuadrat. Ini min B kuadrat. Ini kan, ini sama ini kan habis kan, kalau tinggal A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sama ini. Efek kalikan efek plus GX dikalikan efek min GX sama dengan ini. Nah, contohnya ini. Tentukan titik pusat massa daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Gambar kurvanya ini. Nah, ini tuh yang kurva atas kurang kurva bawah. Dapatnya ini kurva atas kurang kurva bawah. Ini yang sebagai Y-nya. Nah, dapatnya ini. Nah, kita coba latihan aja. Tentukan momentum dari benda yang memiliki kepadatan. Nah, ini contoh kita nomor 1 nih. Nomor 1. Tentukan momentum dari benda yang memiliki kepadatan sigma X sama dengan 1 plus X kuadrat dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 5. Nah, ini status dulu aja soalnya. Tentukan momentum dari benda yang memiliki kepadatan sigma X sama dengan 1 plus X kuadrat dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 5. Oke, jawab. Oke, ini ya, ingat. Nah, kita ingat. Yang kita cari apa? Kita cari momentum. Berarti yang kita ingat adalah momentum. Ingat, momentum atau M kan sama dengan integral dari A sampai B X dikalikan. X itu maksudnya, oke, kalau mau asal-usulnya ya, asal-usulnya kan dia, momentum biasa itu kan dia sama dengan X dikalikan, X dikalikan dengan masanya. Nah, tapi karena dia apa, bentuknya ini kalau satu, ini kalau satu, kemudian kalau banyak momentumnya, berarti X I sama dengan 1 sampai dengan N, berarti X indeks I dikalikan massa indeksnya I. Ini kalau banyak. Kemudian kalau banyak ini dijadikan integral, nah kalau jumlahan sesuai dengan apa definisi integral atau asal-usul integral, kalau kita ketemu jumlah seperti ini, di mana n-nya itu tak terhingga atau tak terbatas, maka ini bisa jadi integral dari A sampai B X. Nah, n-nya apa? N-nya itu dari kepadatannya ini, fungsi kepadatannya. Sigma X dx. Nah, kita masukkan aja. Nah, sini aja. Oke, dari sini integral batasnya mana? Nah, jadi batasnya 1 sampai dengan 5. 5 X-nya X. Nah, sigma dx adalah 1 plus X kuadrat dx. Nah, kita integralkan. Kita kalikan dulu. Integral 1 sampai 5. X kali 1 X. Tambahkan 1 X kali X kuadrat berarti X pangkat 3 dx. Ini sama dengan, oke, kita integralkan. Jadi ingat integral X pangkat N
sama dengan n, kok n. 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini ada dx-nya. Karena ada dx-nya. Dx sama dengan itu kan. Oke, ini. Nah, berarti kalau 1, berarti 1 per 2. Bahannya kan 1 per 1 kan. X pangkat, pangkatnya tambah 1, 1 tambah 1, 2, plus ini 1 per 3 ditambah 1. 3 tambah 1 berarti 1 per 4, X pangkat 3 tambah 1, 4 berarti X-nya 1 sampai dengan 5. Nah, ini sifat apa? Integral berbatas ini sifat teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2. Nah, ini kan bunyinya. Ketika saya punya integral A sampai B fx dx itu kan sama dengan fb dikurang dengan f besar B dikurang dengan f besar A. Di mana f besar x itu, f besar x-nya itu sama dengan integral dari fx dx. Nah, itu. F besarnya sama dengan integral dari fx dx. Nah, ini kan sudah kita integral. Ini kan f kecilnya. Ini sudah kita integral, jadi f besar, ini sudah f besarnya. Ini f besarnya sudah, kita masukkan. Berarti kita masukkan yang atas B-nya dulu, atas atasnya. Berarti 1 per 2. 1 per 2 dikalikan 5 pangkat 2 tambahkan 1 per 4 dikalikan 5 pangkat 4. Kurangi 1 per 2 dikalikan 1 pangkat 2 plus 1 per 4 dikalikan 1 pangkat 4. Nah, ini hasilnya berapa? 5 pangkat 4. Oke, kita kerjakan ya. Oke, 5 pangkat 2, 25 ini sama dengan 25 per 2. Oke, plus 5 pangkat 4, 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Ya, berarti 625. Berarti 625 per 4. 625 per 4 dikurangi 1 pangkat 2, 1. Berarti 1 per 2. 1 pangkat 4, 1. Tambahkan 1 per 4. Oke, ini sama dengan oke, 25 per 2 kita kumpulkan. 25 per 2 dikurangi negatif, dikurangi 1 per 2. Nah, ini dikurangi plus 625. 625 per 4 dikurangi dengan negatif kali 1 per 4, berarti 1 per 4. Sama dengan, oke, 25 dikurang 1, berarti 23 per 2. Tambahkan 625 dikurang 1, 623. 23 ya, 24 ya. 24, 624 dibagi dengan 4. Oke, 24 bagi 2 itu 12. Tambahkan 624 dibagi 4. 62 dibagi 4 itu, bentar, 1, 3, 1. 1, 3, 1. Bentar. 6 dibagi 4 itu 1, 22. Bisa 22, 22 dibagi 4 itu 5. Bisa 24, 24 dibagi 4 itu 6. 156. 156 kali 4, 6 kali 4, 4, nyimpen 2, 5 kali 4, 20, 22, 1 kali 4 jatuh.
Nah, 112 tambah 156 sama dengan 168. Sama dengan 168. Nah, ternyata adalah total momentum dari ini adalah 168. 168 ini. Nah, kan kita coba yang nomor 2. Tentukan titik pusat dari daerah yang dibatasi 2 min X, Y0, X0. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, nah, kita kan tidak tahu daerahnya, maka kita gambar dulu. Adalah kita gambar dulu 2A ya. 221. 2.1. Tentukan eh, pusat massa. Atau saya terus singkatnya. Tentukan pusat massa dari daerah yang dibatasi Y sama dengan 2 min X. 2 min X, Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Oke, jawabnya. Oke, nanti kita gambar dulu. Nah, kita lihat daerahnya. Kalau kita gambar dari suatu persamaan ini, nah, kita daftar, kita gunakan tabel, buat tabelnya. Gambar, ini tabelnya dulu. Tabelnya itu saya punya X, kemudian saya punya Y-nya. Yang untuk yang ini, Y sama dengan 2 min X. 2 min X. Nah, kita coba-coba. Kita coba-coba. Oh ini, kita punya pasangan ini, Y sama dengan 0. Sini saya punya X sama dengan 0. Ya, kalau X sama dengan 0, berarti nilai Y-nya sama berapa gitu. Oke lah. Yang Y sama dengan 0 dulu. Oke, ini, nah, misalkan saya ambil dari negatif 1, 0, 1, 2. Oke. Kalau negatif 1 sama dengan sini hasilnya adalah negatif 2 dikurang positif 2. 2 dikurang negatif 1, berarti hasilnya adalah 3 ternyata. Dan kalau saya masukkan 0, 2 dikurang 0 ini 2. Kalau saya masukkan 1, 2 dikurang 1 itu 1. Kalau saya masukkan 2, 2 dikurang 2 itu 0. Kalau saya masukkan negatif 1 ke Y sama dengan 0, ada X-nya berarti hasilnya tetap 0. Y-nya tetap 0, saya masukkan 0 tetap 0 juga. Masukkan 1 tetap 0 juga, saya masukkan 2 tetap 0 juga. Nah, gimana cara gambarnya X sama dengan 0 ini? Nah, kalau depannya ini X, maka pasti yang sininya itu Y. Kalau kalau apa? Kalau ini kan depannya Y. Kalau depannya Y, pasti sininya X. Nah, Y, pasti sininya X. Nah, kalau ini depannya X, nah, maka ini Y-nya itu dimasukkan berapa gitu. Inputannya itu pasti Y. Y sama dengan berapa? X-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan negatif 1, 0, 1, 2. Samakan sama atasnya ini. Negatif 1 samakan sini. Nah, tidak ada Y-nya, jadi X-nya 0. Ini 0 juga, 1 samakan sini 0 juga, 2 0 juga. Nah, dengan menggunakan tabel ini, baru kita gambar di koordinat kartesiusnya. Nah, ini Y, ini misalkan X. Saya punya negatif 1, 1, 2. Misalkan ini saya punya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke. Kalau saya punya Y negatif 1, maka X-nya negatif 1, Y-nya sama dengan 3, berarti yang sini.
Sini titiknya. Kemudian ketika saya punya X-nya 0, maka hasilnya 2. Oh, berarti sini titiknya. Kita gambar yang ini dulu ya. Ketika 1, 1, saat X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Ketika X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 0. Nah, 0 kan, 0 kan garis ini kan. Ini. Nah, maka ini gambar grafik garis yang pertama. Nah, inilah gambar Y sama dengan 2 min X. Nah, selanjutnya, ketika samakan negatif, X-nya negatif 1, Y-nya 0. Berarti sini. Oke. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 0. Ini. X-nya 1, Y-nya 0. 0 kan terus sini kan. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, berarti sini. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, berarti gambar Y sama dengan 0 itu ternyata gambarnya garisnya adalah yang tidur ini. Yang berhimpit dengan sumbu X. Nah, S itu ya ini Y sama dengan 0. Yang berhimpit dengan sumbu X ini ternyata Y sama dengan 0. Nah, kalau ini sekarang, ini kalau Y-nya negatif 1, oh ini negatif 1 ya. Nah, kalau Y-nya negatif 1, X-nya 0. X-nya 0 kan berarti kan ini. Jadi, titiknya gini. Kalau Y-nya 0, Y 0 kan sini kan. Maka X-nya 0 juga, sini. Kemudian ketika Y-nya 1, X-nya 0. Y-nya 1 itu di sini, X 0 itu di sini. Berarti lurusnya kan sini dia. Ketika Y-nya 2, X-nya 0. Nah, ketika Y-nya 2, maka X-nya 0. Berarti yang lurus 2 sama 0 kan sini. Tetap biasanya. Ternyata sumpah X sama dengan itu dia berhimpit dengan sumbu Y. Garisnya itu ini. Nah, adalah garisnya ini. Nah, ini adalah bisa juga kita namakan sumbu Y itu X sama dengan 0. Nah, jadi sumbu X tadi itu bisa juga dinamakan Y sama dengan 0. Kemudian sumbu Y ini bisa juga dinamakan X sama dengan 0. Nah, dan daerahnya mana ini? Oh, ternyata daerahnya itu nah ini. Ternyata daerahnya adalah segitiga. Nah, ya, daerahnya adalah ini. Nah, ternyata dia adalah segitiga ini. Ternyata daerahnya itu yang ada di sini. Di dalam segitiga itu daerahnya. Nah, dalam sini daerahnya itu. Nah, dan kita hitung pusat masanya. Pusat massa. Nah, pusat massa, pusat massa itu kan rumusnya X bar. Oke. Nah, pusat massa itu oke. Nah, karena dia daerahnya itu berada di antara ini, saya punya kurva yang atas itu adalah Y sama dengan 2X, saya punya kurva yang bawah itu Y sama dengan 0. Nah, berarti ini sama ini pusat massa. Berarti ini berupa daerah berarti ini ya. Jadi berupa daerah, maka pusat massanya itu pasti dia itu sama dengan X bar sama Y bar. Nah, di mana X barnya itu rumusnya adalah eh, pusat massa itu total total momentum dibagi dengan total massa. Ini total momentum. Momentum itu X dikalikan. Nah, karena dia daerahnya ini karena dia berubah daerah, jadi yang atas dikurang yang bawah. Berarti ini saya putus rumusnya dulu. Fx dikurang dengan dx. Kemudian ini A sampai B. Total masanya, berarti kan yang dalamnya ini aja. Total massa itu berarti Fx dikurang dengan Gx saja. Dx. Oke, yang X barnya, kalau yang Y barnya, itu dia sama dengan integral A sampai B. Nah, dia sesuai dengan gambarnya, kan separuhnya, dia di cara rata ini. Nah, sesuai dengan gambar ini, berarti rata apa, dicari titik tengahnya. Titik tengahnya. Jadi yang atas, kurva yang atas, ditambahkan dengan kurva yang bawah, dibagi dengan 2. Kurva atas dibagi dengan kurva bawah,
bagi dengan 2. Berarti ini kurva, tapi saya tuliskan rumusnya dulu ya. Berarti ini pasti ini sama juga total momentum, tapi dia kurva atas ditambahkan dengan kurva bawah, dibagi dengan 2, dikalikan eh, ini tadi sebagai X-nya, ini yang sebagai masanya. Fx dikurang dengan Gx dibagi dengan total masanya tetap Fx kurang Gx. Coba kita lihat, pastikan. Oke, betul ya, pasti. Nah, Fx dikurang Gx, oke, sama aja. Kemudian sekarang yang perlu kita cari adalah, kita kan sudah ingat rumusnya, ini rumusnya. Nah, baru kita cari AB-nya mana. Nah, AB ini adalah batas integral dari X-nya. Karena daerahnya itu ini, dibatasi daerahnya segitiga ini, maka batas bawah X-nya, yaitu kan segitiga ini kan. Nah, berarti batas bawah X-nya adalah 0. Kita tuliskan sini, kita cari nilai-nilainya. K itu sama dengan 0, kita cari B-nya. B-nya adalah ini batas bawah X-nya kan. Batas atasnya kan segitiganya itu dia perpotongan di sini. Nah, maka batas atasnya kita bisa kita tuliskan sebagai 2 ini. B-nya 2. Dan kita cari efeknya. Efek itu yang kurva atas. Nah, kurva atas kan dia yang ini. Yang miring ini. Y sama dengan 2X. Efek kan sama dengan Y kan. Nah, ingat apa? Ingat efek itu kan sama dengan Y. Berarti ketika Y sama dengan 2 dikurang X, bisa juga saya tuliskan efek sama dengan 2 min X. Ini 2 min X. Kemudian Gx-nya kurva yang bawah. Nah, yang bawah itu, nah ini. Yang bawah kan Y sama dengan 0. Ketika dia suatu fungsi terhadap X, gitu, maka Gx-nya sama dengan Y 0 tadi. Gx itu sama dengan Y juga. Berarti bagian ini. Gx sama dengan Y juga. Maksudnya itu kalau dia variabelnya terhadap X, itu sama dengan Y. Nanti kalau saya punya, misalkan saya punya Fy, nah ketika variabelnya itu Y, pasti nanti yang kita cari itu X sama dengan berapa gitu. Kalau saya punya Gy, nah nanti pasti saya bisa cari X sama dengan berapa gitu. Ya, sudah. G-nya yang kedua itu yang bawah tadi 0. Ya. Nah, kita sudah punya A, B, F, X sama Gx-nya. Kita masukkan di rumusnya. Kita masukkan yang X bar dulu. Berarti integral 0 sampai 2 X biasa kalikan Fx dikurang Gx. Fx-nya itu ini 2 min X dikurangi dengan Gx-nya 0. X bagi dengan integral 0 sampai 2 min X dikurang 0. Ya, betul. X, oke, kita kerjakan. 2 min X dikurang 0 sama dengan tetap berarti integral 0, 2. Kemudian saya kalikan X dikalikan 2 berarti 2X. Positif kali negatif berarti negatif. X kali X kuadrat. 0 ya, X kali 0, 0 berarti ya. Berarti dx dibagi dengan tetap integral 0 sampai 2. 2 min X dx. Nah, dikurang 0 kan tetap 2 min X kan. Nah, integralkan. Nah, ingat integral X integral K X pangkat N, berarti K-nya dikalikan 1 per
kan plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Ini ada X-nya. Saya depan terus minus X-nya. X sama dengan ini kan. Oke, berarti ini 2, berarti 2 dibagi dengan pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2, X pangkat 2 dikurang, nah 1 per 2 kali 2 plus 1, 2, 1 per 2 tambah 1, pangkatnya tambah 1 berarti 3, X pangkat 3, batasnya 0 sampai 2. Nah, yang bawahnya ini, nah ingat juga ini, kita saya punya integral, ingat juga ini ya, integral k dx atau suatu konstanta di integral terhadap dx, hasilnya adalah kx ya, kita kalikan dengan x plus c. Nah, berarti k, berarti k-nya 2 ya, berarti ini 2x dikurang, karena ini integral berbatas, nggak usah kali plus c. 2x negatif x diintegralkan, berarti 1 per x. 1 pangkatnya tambah 1, 1 tambah 1, 2, x pangkatnya 2, 0 sampai 2. Nah, ini sama dengan B berapa ini? Nah, kita masukkan. Nah, ini ingat teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, integral berbatas ini berarti yang dimasukkan yang atas dulu. 2 bagi 2, 1 ya. Nah, kita kerjakan pembilangnya dulu. Berarti 2 bagi 2, 1. Berarti langsung masukkan aja 2 dikuadratkan, dikurangi 1 per 3. 2 pangkat 3. Kurangi. Ya betul, dikurangi. Yang ini masukkan 0. 2 bagi 2, 1. Berarti 0 pangkat 2. Kurangi 1 per 3. 0 pangkat 3. Dibagi dengan nah ini masukkan yang 2 dulu. 2 kali 2 dikurangi 1 per 2 kalikan 2 pangkat 2 kurangi yang masukkan 0 dari 2 kali 0 kurangi 1 per 2 kali 0 pangkat 2. Oke, udah kan? Jadi 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 2 pangkat 3 8 dikurangi 8 per 3 negatif kali 0 berarti 0 0 pangkat 3 0 kali 1/3 berarti 0 belakangnya 0 kan berarti ini 0 semua saya tulis bagi dengan 2 kali 2 itu 4 2 pangkat 2 itu 4 kali 1 berarti 4 per 2 dikurangi 4 per 2. Nah yang ini kan 0 juga kan saya tulis jadi 8 per 3. Oke. Nah ini biar kelihatan lebih rapi kita samakan penyebutnya. Nah ini penyebutnya samakan 3 semua yang atas 3 3 kali 3 dibagi 1 3 kali 4 berarti 12. 12 3 bagi 3 1 kali 8 tetap 8. Oke, dibagi dengan ini saya ambilnya jadi 2. 2 dibagi 1 kali 4, 2 bagi 1 2 kali 4 8. 2 bagi 2 1 dikali 4 4. Nah, ini sama dengan 12 dikurang 8 itu ada 4 per 3. 4 bagi 3, 8 dikurang 4 itu dia 4 dibagi 2. Nah, ini ingat di sini ya. Ingat, ingat A dibagi B, C dibagi dengan D itu kan sama dengan A dibagi dengan B dikalikan, nah, dibalik ya. D dibagi dengan C, berarti AD dibagi dengan
B, C. Nah, sama ini. Berarti 4/3 dikalikan berarti 2 per 4. Nah, 4 bagi 4, 1. Nah, kemudian 2 kali 1, 2 per 3. Berarti adalah ini. Ini titik yang X-nya. Nah, masih X-nya. Sekarang kita ke titik yang Y-nya. Y bar. Nah, Y bar tadi. Y bar tadi adalah oke, bentar. Y bar tadi adalah Y bar tadi rumusnya adalah integral dari A sampai B fx plus gx dibagi dengan 2 fx min gx ini kan dibagi dengan, nah ini tadi ini A, B, ini sebagai X-nya, jadi saya nilai tengahnya, titik tengahnya. Ini pasti dibagi pusat massa, dibagi massanya. Massanya kan tetap fx dikurang gx, x. Nah, sudah. Terus lagi y bar sama dengan integral kita masukkan batasnya tadi 0 sampai 2 fx-nya itu yang atas, yang y-nya 2 min x, 2 min x, tambahkan gx-nya itu yang 0 kan, bagi dengan 2, dikalikan sama ini 2 min x dikurang 0, dx. Nah, dibagi dengan integral A, B, ini berarti 2 min x dikurang 0, dx. Nah, yang bawah ini tidak usah ribet-ribet. Ini kok AB ya? Nah, ini kan batasnya 0 sampai 2 juga. Ini 0 sampai 2. Nah, yang bawah ini tidak usah ribet. Nah, karena yang bawah itu, dia pasti sama dengan ini. Hasilnya ini kan. Hasil yang penyebutnya dari X bar-nya ini. Yang penyebut X bar-nya tadi dapatnya yang bawah itu 4/2. Nah, langsung aja ini saya tulis. Yang bawahnya itu 4/2. Nah, jadi kalau kita sering atasnya. Atasnya itu berarti integral. Nah, ini kita kalikan. Nah, 2 min X ditambahkan 0, tetap 2 min X. Oke, kita rapikan dulu. Berarti ini 2 min X dibagi 2, dikalikan 2 min X juga 0 sampai 2. Nah, kita tulis bawahnya lagi. Ini integral dari 0 sampai 2. Kita kalikan. 2 kali 2, 4. 2 kali min X berarti min 2X. Min X kali 2 berarti min 2X juga. Min X kali min X berarti plus X kuadrat. Dibagi dengan 2. Ini kan sebenarnya punya penyebut 1 kan. Dibagi dengan 2. Ini kan sebenarnya penyebutnya 1. Kalau tidak ada apa-apanya, penyebutnya 1 kan. 2 kali 1, 2. Dx. Bagi dengan, nah ini hasilnya 4/2. Dari perhitungan yang X tadi. Nah, ini sudah kita sederhanakan lagi. 0, 2, 4 min 2, min 2, min 4x plus x kuadrat dibagi dengan 2 dx. Bagi dengan semuanya ini 4/2 itu sama dengan 2 ya. Harus 2 langsung ini. Oh ya. Nah, terus. Nah, ini. Nah, ini keingat. Jadi ketika saya punya A plus B plus C dibagi dengan D, itu sama dengan A dibagi dengan D, tambahkan B dibagi dengan D,
tambahkan C dibagi dengan D. Sama, ini juga sama. Berarti 4 dibagi dengan 2 sama dengan integral dari 0,2. 4 dibagi dengan 2, 2. 4 dibagi negatif 4 dibagi 2 ada negatif 2 X. 1 dibagi 2 berarti tambahkan 1 per 2 X kuadrat X dibagi dengan 2. Nah, ini sesuai dengan rumus integral. 2 diintegralkan. Nah, ingat yang ini ya. Ingat apa? Ingat, integral dari k dx itu kan sama dengan kx plus c. Berarti 2 diintegral jadi 2x. Tinggal kalikan saja. Men. Nah, kemudian ingat juga integral dari kx dx, kx pangkatan maksudnya, sama dengan k dikalikan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, karena integral berbatas, tidak usah dituliskan c-nya. Berarti k-nya itu 2 dikalikan 1 per x-nya 1 per 2 ya. 1 tambah 1, x pangkat 2. Tambahkan 1 per 2 dikalikan 1 per, nah, pangkatnya 2, 2 tambah 1 itu berarti 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Batasnya 0 sampai 2. Semuanya dibagi dengan 2. Masih ada 2-nya. Sama dengan, ini kita sederhanakan. Oke, 2x dikurang 2 kali setengah berarti 2 kali 1, 2 bagi 2, 1 berarti x kuadrat. Tambahkan, nah, 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6. X pangkat 3. Batasnya 0 sampai 2. Bagi dengan 2. Sama dengan, nih, masukkan aja. Masukkan 2 dulu semuanya, berarti 2 kali 0 dikurang 0 dikuadratkan plus 1 per 6. 0 dipangkat 3. Dikurang, masukkan 0 semua. 2 kali 0 kurang, lah. Oh, masukkan 2 semua, maaf. Salah ini. Masukkan 2 semua ya. Ini 2 semua. Yang awalnya kan 2 ya. Ini 2 dikuadratkan, 2 pangkat 3. Berarti ini 2 kali 0, 0 dikuadratkan, plus 1 per 6, 0 dipangkatkan 3, bagi dengan 2. Ini sama dengan, 2 kali 2 berarti 4, min 4, 2 kuadrat 4, plus 2 pangkat 3 itu 8, bagi 8 per 6. Dikurangi, nah ini 0 semua, dibagi dengan 2. Nah, sama dengan 4 dikurang 4, 0. Tinggal 8 per 6 dibagi dengan 2. Nah, karena ini 2 saja, pasti di bawahnya 2 itu penyebutnya 1. Nah, kita gunakan sifat yang ini tadi. Yang A dibagi B dibagi C dibagi D sama dengan A dibagi B kalikan D dibagi dengan C. Sama 8 per 6 dikalikan 1 per 2. Sama dengan 8 kali 1, 8. 6 kali 2, 12. Oke, berarti 8 per 12 itu sama dengan disederhanakan dibagi 4 T. Jadi bagi 4 itu 2 per 3. Sama berarti. Nah, C-nya ini berarti CY-nya sama adalah 2 per 3. X-nya tadi sama 2 per 3. Oke, tidak apa. Jadi pusat masanya adalah, jadi pusat massa sama dengan X bar, Y bar sama dengan
2/3,2/3. Duanya 2/3,2/3. Nah, ini adalah pusat masanya. Nah, jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan dari momentum dan pusat massa. Jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.